Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimina al madlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan taufiknya amal ibadah bisa kita kerjakan dengan baik dan sempurna. Padahal kita penuh dengan kekurangan, kekhilafan, kelalaian, dan itu semua karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang al-husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan bangsa kita. Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita yang terzolimi, khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga seluruh jamaah yang sedang dalam kondisi terzolimi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama kajian rutin kita. Dan semoga Allah berikan keberkahan dan keistiqomahan. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, bahwa salah satu keberkahan dalam ilmu itu kita mengkaji sebuah buku sampai selesai. Dan itu menunjukkan kajian rutin memiliki kedudukan yang tinggi. Karena semua kebaikan itu tumbuh kembang dengan rutinitas. Tumbuh kembang dengan rutinitas. Kalau kita tidak merutinkan, maka sesuatu itu tidak akan berkembang dan tidak akan baik. Makanya Nabi SAW bersabda, al-khairu adah. Kebaikan itu adalah rutinitas. Kebaikan itu adalah kebiasaan. Kebaikan itu ada. Makanya ulama mengatakan man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten di sebuah titik, maka ia akan tumbuh. Adapun orang atau setiap pihak yang menanam bibit terbaik tapi beberapa waktu dipindahkan ke titik yang lain, lalu beberapa waktu dipindahkan lagi ke titik yang lain, lalu beberapa waktu lagi dipindahkan lagi ke titik yang lain, maka tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh, dan ia akan mati. Karena sekali lagi yang akan tumbuh kembang adalah pihak yang fokus di satu titik kebaikan, maka dia akan berkembang. Maka oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqomah. Dan ada nasihat besar dari salah satu nama besar di abad ke-20
yaitu Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Beliau pernah menyampaikan sebuah kalimat yang sederhana tapi menebar harapan di tengah-tengah kita. Beliau menyampaikan bahwa jalan ini itu jauh, jalan ini panjang, dan kita berjalan layaknya kura-kura. Iya nggak sih hadirin? Dalam kebaikan, dalam amal soleh, dalam akhirat, kalau kita boleh jujur, kita tuh nggak berlari, dan improvement kita, kemajuan kita tuh lambat sekali sebenarnya, nggak cepat. Makanya beliau mengatakan kasulahfa, kayak kura-kura, sedangkan tujuan kita tuh masih jauh, masih panjang ke depan. Sedangkan kecepatan kita berjalan itu kayak kura-kura. Sekilas ini menimbulkan pesimis dan keputusasaan. Tapi simak kalimat berikutnya. Beliau sampaikan, maka tidak perlu berpikir kapan sampai ke garis finish. Jadi tidak harus berpikir kapan kita sampai ke garis finish. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita bisa wafat di atas jalan ini. Gitu. Jadi kita nggak dituntut untuk sampai garis finish. Kita dituntut untuk wafat di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nama lain dari syahadah atau mati syahid atau husnul khotimah itu apa hadirin? Wafat fi sabilillah, kan gitu ya. Meninggalnya fi sabilillah. Apa arti meninggal di fi sabilillah? Meninggal di jalan Allah. Meninggal di jalan berarti udah sampai atau belum? Belum, itu poin. Belum sampai. Tapi begitu kita berhasil meninggal di jalan Allah, husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadi kita tidak dituntut untuk menyelesaikan seluruh disiplin ilmu dari awal sampai akhir. Kita diminta istiqomah sampai ajal kita datang, dan ketika ajal itu datang kita berada di jalan Allah, husnul khatimah, walaupun belum selesai. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tidak ada yang menyaksikan beliau husnul khatimah. Ya tidak, hadirin sekalian. Ada perbedaan tentang masalah ini? Tidak ada. Jadi pertanyaan simpel, ketika Khadijah wafat, beliau sudah sampai dan sudah menyelesaikan Al-Quran dari awal sampai akhir atau belum? Belum, Al-Quran belum turun. Surat Madaniyah aja belum turun. Gitu. Jadi beliau wafat bukan di garis finish. Beliau wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kita semangat. Jadi jangan berpikir kapan selesainya. Kita nggak harus menyelesaikan. Kita harus istiqomah sampai wafat. Dan ketika kita wafat, walaupun kita tidak selesai, tapi kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan keimanan, di jalan ketauhidan, maka kita husnul khatimah. Itu poin. Masih ingat kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa? Oke. Sudah menyentuh garis finish? Tidak. Belum. Belum menyentuh garis finish. Bahkan baru start dalam lembaran kehidupan yang baru. Baru mulai. Wafat, masuk surga. Kenapa? Wafat di jalan. Wafat di jalan. Yang terpenting itu wafat di jalan Allah, bukan menyentuh garis finish. Dan ini memberikan harapan besar bagi kita.
memberikan motivasi besar bagi kita, khususnya bagi kita yang startnya mungkin agak terlambat. Yang lain start dari bayi, dari orok misalnya, udah dibawa ke kajian oleh orang tuanya, kita startnya itu 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 55 tahun, gitu. Sebelah kita kalau kajian bahasa Arabnya udah cas-cus-cus gitu loh. Kita masih sampai syukron afwan ane ente gitu. Begitu disambut udah nggak bisa afwan aja, syukron gitu loh. Jazakallah khairan gitu loh. Gimana kita bisa mengalahkan teman-teman kita yang startnya tuh dari 20-an tahun, belasan tahun, bahkan dari kecil. Hadirin, kita nggak diperintahkan mengalahkan mereka. Kita diperintahkan wafat di tengah jalan atau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berhasil wafat di jalan Allah, maka husnul khotimah. Itu poin. Itu membuat kita harus terus semangat dan nggak berkecil hati dan nggak minder. La yata'lamul ilma mustahin wala mustakbir, kata Imam Mujahid dalam Sahih Bukhari. Gak akan belajar orang yang sombong dan orang yang minder. Gak akan belajar. Jadi, dan gak ada alasan untuk minder. Karena kita gak dituntut ngalahin A, ngalahin B, ngalahin C. Kita gak dituntut harus lebih baik. Untuk masuk surga harus lebih baik dari A, harus lebih baik dari B, harus lebih baik dari C. Enggak kan. Kita dituntut untuk berjuang semaksimal mungkin, lalu ketika wafat, kita berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan jalan syaitan. Itu poinnya. Pokoknya tidak ada kata terlambat. Yang selama ini belum pernah belajar tentang keimanan, tentang tauhid, segera mulai. Yang selama ini nggak pernah belajar tentang banyak kesyirikan, segera mulai. Yang selama ini nggak pernah belajar baca Quran, segera mulai. Tapi nanti malu, nggak ada kata malu. Ini kesempatan kita untuk menata hidup kita agar berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Nanti kalau aku ikut kelas Quran nggak bisa dikatain orang. Ya pahala, hadirin, membuat orang bahagia gitu. Loh iya. Dan biasa aja gitu loh. Itu kan bumbu-bumbu kehidupan kelas atau halakoh dan seterusnya. Dan buat orang bahagia kan sururun yudkhiluhu ala muslim gitu. Di antara amal yang paling Allah cintai itu, kata Nabi SAW, rasa gembira yang Anda masukkan ke dalam hati seorang muslim gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang harus kita ingat. Ini waktunya kita menata diri, waktunya kita menentukan arah yang benar, waktunya kita beres-beres dalam tanda kutip dan merubah arah kehidupan. Waktunya kita belajar apa yang gak pernah kita pelajari sebelumnya, padahal itu kewajiban dan syarat bahagia di dunia dan di akhirat. Waktunya kita berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Waktunya kita belajar ngaji gitu, belajar baca Quran yang selama ini gak pernah kita pikirkan atau gak pernah kita luangkan. Agar apa? Agar ketika kita wafat, kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Makanya saya pernah sampaikan nggak, saya ketemu salah satu orang tua usia di atas 70 tahun masih jadi santri kalong di sebuah pondok. Santri kalong tuh yang masuknya tuh biasanya sore sampai subuh gitu loh. Lalu apa namanya? Saya bertanya kepada beliau, Bapak optimis bisa menyelesaikan kurikulum? Beliau sampaikan, bukan itu target saya Pak Ustadz.
Terus target Bapak apa? Target saya, kalau nyawa saya dicabut, saya dalam kondisi penuntut ilmu. Gitu. Saya dalam kondisi mempelajari Al-Quranul Karim. Saya dalam kondisi mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Itu baru. Jadi target saya bukan menyelesaikan itu. Saya tahu diri, saya sudah usia 70 tahun ke atas. Tapi bagaimana ketika saya wafat, saya berada di jalan Allah. Itu yang paling penting. Itu poin. Jadi Allah tuh maha baik sama kita. Kita tuh nggak diwajibkan selesaikan seluruh kurikulum. Ada pihak-pihak yang harus menyelesaikan itu, fardu kifayah dalam menuntut ilmu. Tapi semua orang enggak, karena kemampuan kita beda-beda. Secara umum kita diminta untuk wafat di atas jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Gitu. Maka jangan pernah kecil hati. Yang suka tergelincir, segera istighfar, taubat, luruskan perjalanan lagi, rapatkan barisan lagi. Itu yang harus dilakukan terus gitu. Dan syaitan ingin membuat kita terlempar jalan-jalan itu. Jadi syaitan bukan sebatas ingin membuat kita terjatuh dalam kesalahan. Karena kalau kita terjatuh dalam kesalahan dan kita beristighfar, bertobat, kita tetap berada di atas jalan. Dia ingin kita tuh terlempar dan akhirnya menuju neraka. Jangan kasih yang dia inginkan. Begitu khilaf, terjatuh, istighfar, tobat, maju lagi. Dan terus berjalan, walaupun lambat, walaupun tertatih-tatih. Setiap orang berbeda. Qul kullun ya'malu ala syakilatih, kata Allah. Katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi pastikan ketika malaikat maut datang, kita berada di atas jalan Allah. Itu yang membuat kita husnul khatimah. Itu yang membuat kita berakhir dengan baik. Makanya pentingnya merutinkan kebaikan, merutinkan kajian, merutinkan amal soleh, merutinkan sholat, setelah sholat wajib, sholat sunnah, merutinkan infak, sedekah. Karena itu tadi, man asya ala syai' mata alaih. Itu kan kaidah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan kemungkinan besar dia akan wafat di atas pola itu. Itu keterangan ulama ketika membahas firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman, kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Nah gimana caranya? Sedangkan kita nggak tahu hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Caranya adalah dengan membangun pola, dengan membangun rutinitas. Itu maksudnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman. Gimana biar menjaga peluang tersebut? Bangun pola keimanan, bangun rutinitas kesolehan. Ketika kita punya rutinitas kebaikan, amal soleh, kajian, zikir, amal soleh, maka man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan wafat di atas pola tersebut insyaallah ta'ala. Itu pentingnya kajian rutin. Gitu. Makanya itu tadi banyak orang yang misalnya yang mungkin sudah uzur, sudah usia lanjut dan mungkin pengaruh ke daya ingat, mereka tetap belajar, bahkan mereka tetap ngafalin Quran, walaupun harus ngafalin lupa lagi gitu loh. Target mereka bukan hafal 30 juz. Target mereka jika sakratul maut, mereka dalam kondisi sebagai seorang ahlul Quran. Itu targetnya. Mereka membangun pola kebaikan itu. Nah itu yang sering kali kita lupa. Yang paling penting dalam hidup, dan ini yang harus kita amankan, bangun pola kebaikan. Bangun pola amal soleh. Bangun pola
ibadah, bangun pola yang syarat akan keimanan dan ketauhidan. Adapun khilaf, lalai sekali dua kali, lupa, jatuh, selama masih dalam pola aman biidznillah. Selama kita nggak melakukan kesyirikan. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama dan itu penting. Harus terus kita ingatkan terus. Karena emang nggak mudah. Semua yang rutin itu lebih sulit gitu loh. Semua yang rutin itu lebih sulit. Secara umum demikian. Ya karena itu tadi, itu kunci keberhasilan. Bahkan yang merupakan hobi sekalipun, itu kalau benar-benar rutin dijaga, susah. Sangat susah. Sangat susah. Hadirin hobi apa? Selain ngaji, hobi apa? Selain ngaji. Kalau ngaji udah jelas, ini wajah-wajah ini ngaji lah. Selain olahraga apa? Bola, suka bola? Bola. Kalau ada pelatih, oke, saya akan buatkan skema latihan. Setiap hari rutin nendang 100 kali. Dan harus. Selama 1 bulan. Setiap hari nendang 100. Itu hobi loh. Hobi. Tapi coba dilakuin. Oh, tobat kita. Susah. Setiap hari nendang 100 kali. Bosen. Sekali semangat, 2 kali, 3 kali. Masuk ke 20, 21, 22. Udah malas kita. Padahal itu hobi. Kita baru bicara hobi loh. Kita baru bicara yang enak-enak. Hobi itu bosan. Rutin itu membosankan. Tapi itu kunci sukses. Kalau ingin berhasil, Anda harus merutinkan hal tersebut. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bangunlah, karena sekali lagi ini modal kita untuk husnul khotimah. Apalagi kita banyak dosa dulu, kita banyak kekurangan. Ya ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan disia-siakan. Dan itu tadi, sebagaimana tadi. Intinya bukan sampai ke garis finish, intinya bukan menyelesaikan sebuah hal, intinya kita wafat di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan materi kita, sebuah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim secara umum dan penuntut ilmu secara khusus, yaitu sifat sabar. Sifat sabar. Ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim dan sifat yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Kalau enggak, kita akan gagal dan kita tidak akan berhasil. Kita harus punya sifat sabar. Kenapa? Karena ilmu itu berat. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 5, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau qawlan thaqila, ucapan yang berat. Ucapan yang berat. Kata sebagian ulama, ilmu itu jika kita lihat dari mana datangnya, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu dipahami, lalu diamalkan, gak ada yang mudah. Gak ada yang mudah. Semua berat. Maka untuk bisa berhasil butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dan kita sudah jelaskan bahwa tidak akan pernah ada kata sabar, atau kita tidak akan pernah berhasil sabar illa bil isti'anah, kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah. Nggak akan bisa sabar kecuali minta tolong kepada Allah. Dan kita sudah jelaskan ini PR kita mungkin selama ini. Ini blind spot kita selama ini. Kita seringkali lupa dan tidak maksimal
dalam meminta dan berdoa agar Allah memberikan kesabaran. Padahal itu kuncinya. Ulama mengatakan ma'anna sabra minal a'mali lati la tahsul illa bil isti'anah. Kesabaran adalah salah satu dari amal-amal yang tidak bisa terwujud kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah. Gak akan bisa. Mustahil. Dan itu yang Allah firmankan, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah. Dan Anda gak akan bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Dan Allah gak akan tolong kecuali kita isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang sudah kita bahas. Kita masuk ke poin yang kedua yang kemarin sempat kita angkat sejenak. Wathani as-sabru lillah. Yang kedua, yang pertama apa? As-sabru billah. Yang kedua, as-sabru lillah. Nah, ini. Apa yang dimaksud as-sabru lillah? Wa huwa an yakuna al-ba'ithu 'ala as-sabri mahabbatullah wa iradata wajhihi wa taqarruba ilaih la li idharihi quwwata nafas wa istihmadi ila al-khalq wa ghairi dhalika min al-aqrad. As-sabru lillah itu bahasa simpelnya adalah sabarnya kita itu untuk Allah. Nah, itu harus ikhlas dalam sabar. Harus ikhlas untuk dalam sabar. Sabar kita untuk Allah. Lebih detailnya lagi kata para ulama dalam kitab Madarijus Salikin bahwa pendorong kita untuk bersabar adalah cinta kepada Allah dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mahabbatullah wa iradata wajhihi wa taqarruba ilaih. Jadi faktor pendorong kita sabar apa? Cinta kepada Allah, lalu berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingin mendekat dengan atau ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk menunjukkan kekuatan jiwa atau bukan untuk show of force gitu loh. Bukan untuk pamer kekuatan. Bukan untuk mengatakan gue bisa. Nah, atau bukan gue buktikan gue bisa. Enggak. Aku akan buktikan aku bisa bertahan. Enggak, kita bukan itu. Kalau kita bicara konteks sabar, hadirin tidak perlu buktikan apa-apa kepada manusia. Yang harus dilakukan adalah lakukan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Atau tujuan-tujuan lain. Ini penting. Karena sabar adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan diterima kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Makanya hadirin sekalian, Syekhul Islam pernah menyampaikan ketika membahas tentang masalah ini, wa ma la yakunu lillah la yanfa'u wa la yadum. Dan sesuatu yang tidak dilakukan untuk Allah tidak akan bermanfaat dan tidak akan langgeng dan bertahan. Tidak akan. Jadi kalau kita sabar, kita tahan diri kita tahan emosi kita tahan amarah kita tahan ego kita tahan nafsu kita. Tapi bukan untuk Allah, tidak akan bermanfaat. Dan tidak akan langgeng. Tidak akan langgeng.
Nah ini penting. Dari sini ini yang membedakan. Ketika kita bicara sabar dalam konteks ibadah atau pembahasan tentang bertahan semata atau mentalitas semata, enggak. Ini bukan sebatas mentalitas, ini masalah takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu PR yang harus kita benahi. Karena itu tadi, ada banyak contoh di kehidupan kita yang terkesannya sabar, padahal bukan sabar. Terkesannya sabar, tapi itu bukan sabar. Karena kalau sabar harus untuk Allah. Harus untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Tadi, kita bukan untuk membuktikan bahwa kita bisa bertahan, kita mampu bertahan, atau kita sabar untuk memenangkan sesuatu. Enggak. Sabar itu kita sabar untuk mencari wajah Allah, bukan untuk A, untuk B, bukan untuk C. Atau kalimat yang cukup common di kehidupan kita. Aku ini sabar demi anak-anak. Suka dengar gitu nggak? Iya. Jadi dia sabar menghadapi perilaku pasangannya, baik suaminya atau istrinya. Ternyata bukan untuk Allah, tapi untuk anak-anak. Dan itu bukan sabar sebenarnya. Sabar, aku bertahan karena anak-anak, Mas. Enggak. Kalau Anda ingin benar-benar beribadah, benar-benar mendapatkan hakikat kesabaran, bukan demi anak-anak, tapi demi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan anak-anak. Bukan anak-anak, bukan orang tua, bukan suami, bukan istri, bukan apa kata dunia, bukan opini masyarakat. Tapi Anda lakukan itu demi Allah dan ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu poin. Dan ini seringkali beda. Seringkali kita sabar itu demi uang. Ini kalau ya gue harus sabar lah. Kalau gue nggak sabar, anak bini gue makan apa? Enggak, bukan itu. Kalau sabar karena Allah, nanti Allah akan kasih keberkahan. Bukan demi anak-anak, bukan lebih ini. Makanya seringkali kalimat-kalimat itu diucapkan dan akhirnya yang mengucapkan itu terjatuh ke dalam masalah-masalah berikutnya atau masalah itu nggak selesai-selesai. Padahal innallaha ma'a as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi yang sabar seperti apa? Sabar untuk Allah, bukan sabar untuk yang lain. Bukan sabar untuk yang lain. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 7, "Wali rabbika fasbir." Wali rabbika fasbir. Dan hanya untuk Rabbmu maka bersabarlah. Jadi perintah bersabar itu hanya untuk Allah, bukan untuk A, bukan untuk B, bukan untuk C, bukan untuk D. Bukan. Walaupun itu orang terdekat kita, walaupun itu anak-anak kita. Dan itu bukan berarti meniadakan pengorbanan untuk anak-anak. Kita berkorban untuk anak-anak pun bukan untuk anak-anak kita, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kan inna sholati wa nusuki, terus apa? Wa mahyaya, terus wa mamati lil walad, lil atfal, lil aulad, bukan untuk anak, bukan lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk anak, bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk orang tua, bukan untuk anak, bukan, untuk Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah. Itu kan yang kita ucapkan dan diajarkan ke kita dari kita kecil. Tapi ternyata ketika praktek, mulai loncat ke sana, loncat ke sini. Dan akhirnya gak berkah.
Makanya banyak orang berpikir, katanya wa inna nasra ma'as sabar gitu. Atau wa anna nasra ma'as sabar. Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Kok saya kalah terus? Coba evaluasi niat kita. Benarkah selama ini kita sabar untuk Allah? Karena ada banyak kasus, ternyata bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah, tapi untuk pihak, atau untuk kepentingan kita pribadi. Gitu. Atau untuk kepentingan kita pribadi. Ada banyak orang bertahan di rumah tangga karena takut kalau bercerai mau makan apa saya. Jadi ini kepentingan pribadi. Atau nggak mau status yang nanti didiskreditkan oleh masyarakat. Padahal secara fikih dia harus selesai. Karena ada kasus-kasus rumah tangga, secara fikih wajib hukumnya menyelesaikan pernikahan. Tapi sebagian tetap bertahan, lalu menggunakan atas nama kesabaran. Dan ketika diusut, itu jelas bukan karena Allah, tapi karena pribadi, karena status, karena image, karena uang, karena lain-lain sebagainya. Makanya kita tidak mendapatkan keberkahan. Kalau kita ingin berkah, sabar kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda sabar? Karena saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda sabar? Karena saya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda sabar? Karena saya ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dibangun ketika kita sabar. Dan kalau kita berhasil melakukan itu, atau kita berusaha melakukan hal tersebut, itulah energi dalam kehidupan. Sekali lagi, kita bicara keseharian aja lah hadirin sekalian. Istri hadirin suka atau pernah marah-marah nggak? Nggak pernah. Pernah nikah? Belum. Jadi nggak pernah marah-marah. Saya mau tanya, kalau istri marah-marah, seringkali terpancing atau bisa sabar? Seringkali ya, garis bawahnya seringkali. Terpancing atau bisa sabar? Kenapa? Karena nggak sabar. Susah kalau begini. Terpancing apa sabar? Terpancing. Kenapa? Karena nggak sabar. Nanti yang di sana bilang, kalau saya sabar. Kenapa? Karena nggak terpancing. Jadi muter-muter aja kita nih. Ya Allah, subhanallah. Astagfirullah. Emang harus sabar ngadepin hadirin sekalian. Coba kita evaluasi. Pada saat kita terpancing dan kita tidak sabar. Dipastikan ya. Karena poin ini hilang dalam hati kita. Ketika setiap kita terpancing, evaluasi. Terakhir kita terpancing tahun berapa hadirin? Tahun 2025, tanggal 23 Agustus, sebelum asar. Berarti sebelum berangkat ke sini dong. Oke. Evaluasi tadi. Yang ada dalam hati kita pada saat kita terpancing itu apa? Apa? Intisarun nafas, membela harga diri sebagai laki-laki. Harga diri saya sebagai laki-laki dikoyak oleh dia Ustaz. Oh, dalam. Sambil gemeter gitu misalnya. Kan itu poinnya. Jadi gak ada Allahnya gitu loh. Makanya gak berhasil sabar. Coba kalau dari awal kita terus berdoa subhanallah. Ini mencari wajah Allah. Ini mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biiznillah ya. Mau istri lost control seperti apapun, insya Allah hadirin bisa sabar. Kenapa? Karena fokus kita bukan lagi membela harga diri. Tapi fokus kita bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya enggak? Sekarang kita tanya sama ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu, terakhir konflik sama suami kapan? Enggak ada.
Alhamdulillah. Ini menunjukkan ibu-ibu sudah pada pulang. Kayaknya nggak ada di belakang. Ibu udah pulang dari tadi, alhamdulillah. Sekali lagi, ibu-ibu kalau suami sudah marah-marah, nggak ada alasan, bawa masalah kantor ke rumah, lalu mulai nyalahin kita, mulai egois, mulai menerapkan strategi perangnya, pertahanan terbaik menyerang. Kan hadirin suka begitu kan? Begitu istri nyerang, maka kita menggunakan sistem pertahanan yang berbunyi pertahanan terbaik menyerang. Kita serang balik istri kita. Nah, saya mau tanya ibu, secara seringkali ibu-ibu terpancing atau bisa sabar? Enggak ada. Luar biasa. Ya udah. Alhamdulillah kalau begitu. Enggak ada. Kayaknya enggak ada wujudnya di belakang. Mayoritas terpancing. Kenapa terpancing? Karena kita lupa menetapkan niat. Akhirnya yang terbangun apa? Suami versus istri, kan itu. Bukan suami dan istri mencari ridho Allah. Atau minimum ketika istri tidak, atau ketika istri tidak sedang ketika istri sedang khilaf, suami tetap mencari cinta Allah, dan ketika suami sedang khilaf, istrinya tetap mencari cinta Allah SWT. Itu nggak akan ada konflik dua arah. Yang ada salah satu pihak berusaha sabar lalu menenangkan dan mengalah, dan apapun yang diucapkan oleh pasangannya tidak akan direspon. Tapi kalau motif kita sudah berubah dan membela harkat kita pribadi, harga diri kita pribadi, gengsi kita pribadi, strata kita pribadi, ya meledak hadirin. Itu poin. Gak akan bisa. Itu yang dikatakan para ulama seperti Syekhul Islam. Gak bisa. Ini gak akan bermanfaat. Jadi upaya kita bertahan, kalau bukan karena Allah, gak akan berhasil. Dan gak akan langgeng. Akan ada titik, akhirnya kita terpancing juga. Mungkin 1, 2, 3 menit pasangan kita marah-marah, kita tetap diam. Tapi begitu, seringkali ya, begitu mengucapkan satu kata atau 2 kata yang itu sangat sensitif, kita meledak. Benar gak sih? Ini punya pengalaman hidup gak sih hadirin? Saya agak ragu loh. Kan begitu pengalaman hidup kita. Nah, kenapa kita meledak gara-gara 1, 2 kata? Karena niat kita tidak kokoh. Itu yang dikatakan Syekhul Islam. Semua yang bukan karena Allah tidak akan langgeng, tidak akan bertahan. Pasti akan goyang. Pasti akan goyang. Tapi kalau ditujukan untuk Allah, tetap. Karena Allah nggak berubah. Gitu loh. Detik pertama sampai detik terakhir, kondisinya sama. Apapun yang dikatakan oleh pasangan atau pihak lain gitu loh. Sengaja kita angkat pasangan karena ini tentang kehidupan kita sehari-hari. Dan potensi konflik dengan orang-orang terdekat ternyata jauh lebih besar dan jauh lebih sering daripada pihak luar. Dan benang merahnya sebenarnya sama. Benang merahnya sebenarnya sama. Kan itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan, ini semua tentang nawaitu. Ini semua tentang niat. Kalau kita bisa menjaga niat kita, maka apapun yang terjadi, apapun yang hadirin dengar, apapun yang hadirin lihat, gak akan membuat ego, emosi, amarah meledak. Dan hadirin bisa tetap kontrol. Itu tidak diragukan lagi. Jadi kita selama ini sering keliru. Kita berpikir kemampuan kita mengkontrol
itu tergantung stadium kezoliman pihak lain. Tergantung kata-kata yang dipilih oleh pihak lain. Padahal bukan itu. Kekuatan kita mengkontrol emosi kita, amarah kita, hawa nafsu kita, itu tergantung kekuatan keikhlasan kita. Tergantung kekuatan keikhlasan kita. Lihat bagaimana Nabi SAW. 13 tahun difitnah, dicaci, dimaki, direndahkan, gak ada ini. Terus on track, terus berjalan. Dan berkembang sampai anti klimaksnya mau dibunuh. Kenapa mau dibunuh? Karena dakwah beliau berkembang. Berkembang dengan segala fasilitas? Tidak. Berkembang dengan segala akomodasi? Tidak. Belum termarginalkan, belum difitnah, belum dicela, belum dicaci, belum dibilang orang gila, belum semua gelar-gelar buruk disematkan kepada beliau. Kok bisa sabar? 13 tahun loh hadirin. 13 tahun. Hadirin difitnah satu komplek. 1 tahun aja full. Kira-kira tahun kedua apa yang terjadi? Ada plang depan rumah kita, dijual. Gitu. Kita mau pindah rumah. Gak betah kita. Tinggal satu komplek yang seluruh warganya, tetangga kita, mau fitnah kita. Ya pindah aja dari. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada kota Mekah, wahai Mekah, engkau adalah tanah yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kamu ingin mengusir dan membunuhku dan Allah perintahkan, aku gak akan tinggalkan. Nabi SAW kan berhijrah karena Allah perintahkan. Bukan karena udah gak kuat. Bahkan ketika sebagian sahabat minta Nabi SAW berdoa, justru Nabi SAW mengatakan apa? Walakinnakum qaumun tastajilun. Kalian tuh terburu-buru, kata Nabi SAW. Sabar. Padahal beliau most wantednya kan, yang paling dibidik sama orang-orang musyrik siapa? Ya beliau. Kenapa bisa 13 tahun tetap bisa terus melangkah gitu loh. Karena beliau adalah manusia yang paling ikhlas dalam bersabar itu. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa kita sebagai orang tua suka terpancing ketika anak kita tingkah polanya ini segala macam. Karena pada saat dia melakukan itu, kualitas ikhlas kita lagi menurun dan bisa jadi hilang. Jadi bukan karena kebandelannya, bukan karena kenakalannya, bukan. Nabi Nuh menghadapi salah satu anaknya tetap sabar. Dan sampai last minute tetap diajak naik ke bahtera. Bukan dikutuk tuh anak. Sebagian orang tua dikit-dikit ngutuk, dikit-dikit ngutuk. Dasar kodok, bayangkan dasar kodok. Nah saya mau tanya, anak kodok itu orang tuanya spesies apa hadirin? Kan gak mungkin. Kan gitu, kan kodok itu gak mungkin orang tuanya sapi atau kambing, kan gak mungkin. Jadi kenapa bilang kodok gitu loh? Dan itu terjadi kadang-kadang di masyarakat. Nah ini, gak habis dia begitu, bukan dia masalahnya. Tapi ketika dia melakukan kebandelan itu, kualitas ikhlas kita lagi turun. Sehingga kita gak bisa menahan emosi kita. Ketika dia melakukan itu, kita lagi menomorsatukan diri kita. Menomorsatukan diri kita sebagai orang tua, sebagai ayah yang harus dihormati, sebagai ibu yang harus ditaati. Begitu nggak ditaati, meledak. Bukan dalam kondisi kita mencari wajah Allah dan alasan saya mendisiplinkan anak saya bukan untuk mengagungkan saya, mendisiplinkan anak saya agar dia bertakwa sama Allah dan itu tanggung jawab saya yang Allah kasih dan Allah akan tanya di hari kiamat. Itu masalahnya. Tapi kita seringkali lupa. Karena manusia itu lebih mudah ngelihat keluar daripada melihat ke dalam. Itu. Benar gak hadirin? Jangankan
Ngelihat ke dalam tuh susah hadirin. Jangankan ngelihat ke dalam, ngelihat ke diri sendiri itu susah. Gitu loh. Benar nggak? Jangankan ke dalam. Kalau saya bilang, Mas peci antum miring, antum bisa sanggah nggak? Nggak bisa, karena antum nggak tahu miring atau enggak. Gitu loh. Butuh cermin, itu peci yang ada di atas. Antum nggak mungkin, nggak mungkin gitu. Itu peci. Gimana hati? Susah hadirin sekali. Peci. Padahal peci antum nggak miring, anda bilang peci miring, langsung dibenerin gitu-gitu. Jadi yang nggak miring jadi miring beneran, kan gitu. Ya itu manusia itu kekurangannya adalah kalau disuruh ngelihat dirinya sendiri. Makanya seringkali kita tuh gagal mendapatkan hikmah. Kenapa? Karena susah ngelihat diri sendiri. Nasallallahu alaihi. Kita akan lanjutkan pada sholat bi'idznillah ta'ala wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, pembahasan kedua adalah tentang as-sabru lillah, sabar karena Allah Subhanahu wa taala, atau kesabaran kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk diri kita, bukan untuk pengakuan atau pengukuhan tentang betapa hebatnya kita dan betapa kuatnya kita bertahan, bukan untuk menyenangkan pihak lain, bukan sebatas untuk keluarga, sebatas untuk anak, sebatas untuk orang tua, sebatas untuk pasangan. Tapi wali rabbika fasbir, dan hanya kepada Rabbmu maka hendaknya engkau bersabar. Dan ini menunjukkan bahwa pada akhirnya yang menentukan kualitas kesabaran seseorang adalah keikhlasan dan tauhid orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kualitas kita dalam mengejawantahkan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari, baik ketika menghadapi musibah, menjalankan perintah, atau menjauhi larangan. Dan itulah keikhlasan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa seringkali kita salah dalam membaca peta. Kita berpikir bahwa kesabaran kita itu tergantung sikap seseorang kepada kita, atau musibah yang diturunkan kepada kita. Kalau musibahnya berat, kita nggak sabar. Kalau musibahnya ringan, kita sabar. Padahal Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ternyata bukan itu yang menentukan kesabaran kita. Yang menentukan kesabaran kita adalah seberapa baik kualitas keikhlasan dan tauhid kita ketika kejadian. Ketika pada saat kejadian kita sedang bagus, atau kualitas iman kita dan keikhlasan kita baik, maka kita bisa sabar. Tapi kalau enggak. Itu yang sangat mahal dalam pembahasan ini. Itulah sebabnya mengapa Asia
yang memiliki suami terzolim di dunia itu bisa sabar. Dan ada banyak wanita yang kezoliman suaminya tidak seujung kuku Fir'aun, gak sabar. Karena intinya tentang keikhlasan. Itu sebabnya mengapa na- Nabi Nuh, Nabi Lut alaihi wassalam yang memiliki istri seperti itu sabar. Dan ada banyak kita atau banyak laki-laki yang istrinya tidak separah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu nggak sabar. Dan sekali lagi karena ini tentang kualitas keikhlasan. Seberapa dalam kita ingin mendekat kepada Allah, seberapa dalam kita ingin mencintai dan dicintai oleh Allah, dan seberapa dalam kita ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin. Belum lagi kalau kita bicara penyakit, kenapa ada banyak orang yang sakitnya parahnya luar biasa, tapi sabar. Dan ada banyak orang juga, dan mungkin ini lebih banyak, sakit mereka terukur atau tidak separah yang lain, tapi nggak sabar, ngeluh, marah-marah, kesel, semua orang rumah diomelin, dan komplain, nggak pengertian, nggak bisa ngertiin dia, dan seterusnya. Karena ini bukan tentang penyakit pada akhirnya, tapi ini tentang seberapa dalam kita ingin mencari wajah Allah dan seberapa dalam kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, kalau ingin kesabaran kita kuat dan langgeng, maka keikhlasan ini yang harus dibenahi. Makanya tadi dijelaskan Syekhul Islam bahwa kesabaran kalau bukan karena Allah la yanfa'u wa la yadum, tidak akan bermanfaat dan tidak akan langgeng. Dari sini juga kita bisa mengerti akar masalah kalimat yang sering diucapkan dalam kehidupan kita bahwa kesabaran itu ada batasnya. Ah, itu kan. Kesabaran itu ada batasnya. Kapan kesabaran ada batasnya? Ketika kurang ikhlas. Nah itu. Kalau ikhlas sampai mati kita bisa sabar. Itu. Jadi itu poin. Jadi seringkali kita salah menyimpulkan nih gitu. Seringkali kita mengatakan itu. Apa misalnya kita katakan tolong hentikan perbuatan kamu gitu. Lama-lama kesabaran juga ada batasnya bro gitu misalnya gitu. Tapi kalau bro nggak pakai kamu ya, lo gitu ya. Gitu. Jadi enggak, kesabaran itu ada batasnya dan akan berhenti kalau nggak ikhlas kata Syekhul Islam. Tapi kalau ikhlas, seseorang akan tetap bertahan. Dan kita tahu kan sabar itu bukan pasif, bukan diam. Dan yang maksud kesabaran adalah seseorang itu akan terus punya kemampuan mengontrol dan menahan dirinya, hawa nafsunya, emosinya, amarahnya, kesedihannya, rasa takutnya, dan agar dia bisa tetap di atas kebenaran. Itu maksud sabar. Jadi banyak hal yang perlu dievaluasi dan ternyata banyak hal juga yang tersingkap ketika kita belajar tentang kesabaran. Gitu loh. Dan itu batas kesabaran tuh sering banget menjadi isu di kehidupan kita gitu loh. Sampai kapan saya harus bersabar? Kan gitu, sering banget disabar. Sampai kapan saya harus bersabar? Jadi saya harus sabar terus nih. Iya jawabannya. Gitu. Sampai kapan saya harus bersabar? Sampai mati. Atau sampai gak ikhlas. Nah itu.
Karena begitu nggak ikhlas, Anda nggak akan bertahan. Tapi selama Anda ikhlas, Anda akan bertahan dalam kesabaran Anda. Nah ini yang perlu diinikan. Jadi yang harus kita bangun adalah orientasi kita, motif kita, niat kita, ini kita nyari siapa gitu loh. Apakah yang kita cari adalah ridho dan cinta Allah, atau kepentingan A, kepentingan B, hawa nafsu kita, kepentingan kita, keinginan kita, dan sebagainya. Itu poin. Kan demikian hadirin sekalian. Makanya ini tentang apa? Tentang kesabaran hadirin yang Allah muliakan. Kalau nggak ada kesabaran, nggak bisa. Gitu. Termasuk sabar di hadapan maksiat, gitu loh. Sabar di hadapan maksiat. Kita tahu salah satu ikon kesabaran di hadapan maksiat adalah sabarnya Nabi Yusuf di hadapan istri Al-Aziz gitu loh. Itu kan luar biasa. Laki-laki normal, masih muda, jauh dari kampung halaman. Lalu apa lagi faktornya? Apa? Hah? Apa? Tampan. Enggak, dalam konteks ini. Emang kalau nggak tampan nggak punya hawa nafsu? Ini gimana sih? Aduh agak bingung saya nih ngadepin hadirin ya. Ya mungkin harus sabar ya, langsung diuji sama Allah SWT. Enggak, ya betul, tapi konteksnya yang kita lagi bahas kan bagaimana gejolak gitu loh. Dan betapa besarnya dorongan itu. Bukan itu, harusnya istrinya Al-Aziz cantik itu maksudnya. Gimana sih hadirin gimana? Kenapa lo gak sabar ngadepin dia? Karena gue tampan. Bingung kita ya. Itu narsis banget nih orang gitu loh. Kenapa sih lo gak sabar ngadepin tuh cewek? Ya karena gue tampan, gimana ya? Gitu. Lalu kalau ketemu temen kayak gitu anaknya diapain? Ya Allah, mbak orang. Kan yang benar, kenapa lo gak sabar ngadepin tuh cewek? Karena dia cantik gitu kan. Iya gak sih? Enggak ya? Apa saya yang salah berpikir? Ini yang benar Pak. Kan gak ada. Kenapa lo gak sabar ngadepin tuh cewek? Ya gue tampan. Apa ya maksudnya? Itu kan agak bingung kita ngadepin laki-laki begitu. Jadi ulang lagi ini agak memecahkan konsentrasi. Jadi faktornya tuh apa Mbak? Beliau laki-laki normal, lalu masih muda, lalu jauh dari lingkungan, nggak ketahuan, nggak ngerusak nama baik keluarga dan seterusnya. Terus berhadapan dengan wanita yang sangat cantik, sangat terawat gitu loh. Level perawatannya level istana gitu loh. Lalu apa lagi? Lalu istrinya, istri Al-Aziz itu tampil totalitas. Nah, itu. Saya lagi cari kata-kata yang tepat nih. Tampil totalitas, nah, kan enak. Bahasanya netral. Tampil totalitas. Terus apa lagi? Dia yang diincer, bayangin gitu loh. Dia yang diinginkan gitu. Kan Nabi Yusuf kan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi yang ngejar-ngejar siapa? Istri Al-Aziz gitu loh. Kita nggak ada yang ngejar-ngejar kita aja susah gitu loh. Dan gampang goyangnya. Padahal nggak ada yang ngejar-ngejar kita. Ini Nabi Yusuf dikejar-kejar. Dan semua by design diatur. Lalu habis itu apa lagi? Di setting di tempat yang merupakan kekuasaan si wanita, kekuasaan. Dia yang paling tahu
apa namanya, flow-nya gimana, lalu trafficnya seperti apa, lalu mana waktu yang aman, mana waktu yang rentan, di-set semua sama dia. Nggak ada siapa-siapa gitu loh. Terus apa lagi? Ya, wanita ini di atasnya gitu loh. Dan dia diangkat dan dijadikan itu. Jadi udah nggak ada apa, semua semua kondisi itu menguntungkan hawa nafsu. Dan Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 24 apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Israel Aziz sangat menginginkan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf sebagai laki-laki normal itu punya punya hasrat, artinya tapi bukan meledak, enggak. Ya wanita laki-laki normal melihat wanita cantik dia punya hasrat. Tapi kelanjutannya apa? Laula an ra'a burhana rabbihi. Kalau saya beliau melihat petunjuk dari Robnya. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya. Dan begitulah kami palingkan dari Yusuf hal-hal yang buruk dan hal-hal yang keji. Berikutnya, closing statement. Di dalam ayat ini apa hadirin? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Bahkan Allah nggak sebutkan sabar. Allah menyebutkan ikhlas. Itu yang bisa membuat beliau bersabar menghadapi kemaksiatan yang di depan mata dan didukung dari seluruh sisi. Ini dukungan bermaksiat dalam kasus ini itu 360 derajat kalau bahasa sekarang. Jadi ini 360 degrees ini, ya ini. Dari semua sudut menguntungkan. Tapi walaupun demikian, bahkan sebagian ulama membandingkan antara kesabaran Nabi Yusuf dengan kesabaran istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz. Justru yang tampil sabar Nabi Yusuf. Padahal kalau dari sisi teknis kata para ulama, dari sisi teknis yang harusnya lebih bersabar istri Al-Aziz. Kenapa? Karena dia wanita, dia punya hasrat. Tapi dia punya suami apa tidak? Punya suami. Lalu Nabi Yusuf, ya jelas lah Nabi Yusuf gak punya suami. Gimana sih? Pertanyaannya kok aduh jemaah ini harus sabar-sabar gak punya. Pertanyaan Nabi Yusuf punya istri apa tidak? Tidak, itu poinnya. Jangan langsung gak jelas gak mungkin gitu. Jadi artinya Israel Aziz punya jalan untuk syahwatnya secara halal. Sedangkan Nabi Yusuf nggak punya istri. Itu peta sudah berubah. Terus dari resiko sosial. Nabi Yusuf resikonya kalau terjadi the worst case scenario, kalau resiko terburuk, Nabi Yusuf lebih aman. Sedangkan Israel Aziz hancur sehabis-habisnya. Dan akhirnya kan ketahuan. Dan namanya dibicarakan. Jadi secara teknis itu harusnya yang lebih sabar untuk menahan gejolak adalah Israel Aziz karena kedudukannya, marwahnya, lalu dia punya jalur syahwat yang halal, dia punya suami, dia segala macam. Tapi justru yang tampil menjadi sosok yang begitu sabar berhadapan dengan maksiat siapa? Nabi Yusuf. Kenapa? Karena sabar bukan tentang teknis, sabar tentang keikhlasan itu. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Kekuatan keikhlasan kita itu yang membuat kita sabar pada hal yang haram, maksiat itu
di depan mata kita dan semua pintu serta jendela dibuka pada saat itu. Tapi kalau kita ikhlas, kita tetap bisa mengatakan tidak. Kenapa demikian? Karena setiap laki-laki yang normal punya punya ketertarikan dengan seorang wanita yang cantik, tapi niatnya untuk mencari cinta Allah jauh lebih besar dibanding keinginan mendapatkan wanita tersebut. Itu poin. Dan itulah keikhlasan. Keinginan kita dicintai oleh Allah jauh lebih besar. Keinginan kita mendapatkan wajah Allah jauh lebih besar dibanding hal-hal itu. Itu yang membuat kita bisa mengatakan tidak. Termasuk misalnya hari ini kita misalnya lagi susah secara ekonomi, kita susah secara finansial atau pemasukan, sebagian di layoff, sebagian lagi jobless, lagi nggak ada kerjaan, dan ada pintu dan jendela untuk mengerjakan yang haram atau uang haram. Kalau keinginan kita mendapatkan cinta Allah lebih besar dan jauh lebih besar daripada keinginan kita mendapatkan uang, maka kita akan sabar untuk mengatakan tidak pada setiap potensi uang haram yang ada di hadapan kita. Itu poin. Tapi kalau ambisi kita punya uang lebih besar daripada keinginan kita mencari wajah Allah dan mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, maka otomatis kita akan ambil kesempatan haram tersebut. Kenapa? Karena ambisi kita terhadap hal yang, ambisi kita terhadap harta jauh lebih besar. Itu inti dari kesabaran, kemampuan mengkontrol dan menahan apa yang ada dalam diri dan gejolak yang ada dalam diri. Siapa yang paling Anda cintai dan siapa yang paling Anda inginkan dan apa motif Anda dan tujuan Anda dalam hidup ini. Itu poin. Kalau kita berhasil jujur bahwa kita mencari ridho Allah, maka semua tawaran-tawaran yang haram kita akan mengatakan tidak, dan semua peluang-peluang ibadah dan amal soleh kita akan ambil walaupun capek, walaupun letih, walaupun lelah, dan ketika ada musibah, ada masalah kita akan bersabar, kita akan tahan. Itulah yang menjadi PR kita dalam masalah kesabaran. Ini semua tentang keikhlasan. Seikhlas apa kita? Dan sekuat apa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang real. Harus dibuktikan dengan kesabaran. Harus dibuktikan dengan kesabaran. Dan sabar itu tergantung niat, tergantung nawaitu atau nawaina kita, niat kita ini mau nyari apa sih? Kalau kita niat mencari wajah Allah, niat mencari ridho Allah, niat mencari cinta Allah, dan kita ingin dicintai oleh Allah, dan itu yang paling besar, maka semua akan bisa teredam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menghadapi atasan yang memang sukanya marah-marah terus, bahkan hampir setiap hari semua bawahannya dipanggil satu persatu untuk selalu dimarahin dan terkadang dengan kata-kata yang sedikit menyakitkan hati. Bagaimana sebaiknya sikap saya saat menghadapi atasan tersebut dan sikap saya menghadapi curhatan semua rekan-rekan saya tentang beliau, karena kesabaran ini sangat teruji sekali, apalagi beliau pensiunnya masih lama. Jazakallahu khairan barakallahu fiikum. Baik. Sampai sisi itu diperhitungkan ya, sama kapan pensiun. Ya, kenapa? Ya, yang pertama semoga Allah merahmati para ulama kita, Ibnu Jama'ah dan lain-lain dengan rahmat yang luas. Dan jangan lupa doakan ulama-ulama kita dan guru-guru kita, jamaah, karena kita dapat ilmu dari mereka dan kita dituntut untuk bersyukur
La yashkurullah man la yashkurun nas, enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur kepada manusia. Dan eh, nikmat yang terbesar adalah nikmat ilmu, nikmat hidayah irsyad, atau nikmat eh, pengajaran dan pembahasan yang dijelaskan para ulama kita. Jangan lupakan bersyukur karena la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah, dan kalau kalian kufur nikmat tidak bersyukur inna adzabi lasyadid, azabku sangat pedih. Yang berikutnya kalau bisa kita kasih masukan dan nasihati atasan kita itu, karena orang yang kerjanya marah-marah terus tuh nggak bahagia hadirin. Dan menjadi sabda Nabi SAW, la tagdob, jangan marah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tagdob walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Dan dia nggak, apa, orang yang marah-marah nggak bisa ngontrol emosinya, nggak bisa ngontrol hawa nafsunya dan amarahnya, otomatis rentan diperbudak oleh hawa nafsu tersebut. Jadi kalau kita bisa islah ya islah. Kecuali kalau memberikan mudarat yang jauh lebih besar, tapi dicoba dulu lah. Orang yang suka marah-marah itu nggak enak hidupnya, kecuali kalau dalam rangka mendidik. Itu pun juga bukan marah-marah terus, ada waktunya marah, ada waktunya tidak, dan biasa itu guru atau orang tua atau mungkin atasan yang memang punya jiwa pendidik. Tapi kalau arahnya ini ego, ini hawa nafsu, ini amarah, maka hendaknya dinasehati. Artinya coba berusaha mengislah, memperbaiki kondisi semaksimal mungkin. Nah kalau nggak bisa dan dengan kita tetap di sana, iman kita terganggu, lalu hati kita jadi kotor, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk cari opsi lain. Kita cari opsi lain. Dan nggak perlu doakan beliau cepat pensiun atau ada sesuatu. Itulah. Doakan dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Karena memang nggak kondusif kalau di kantor ngomongin bos lagi, terus segala macam, sakit hati kita. Kata Ibnu Aun, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Ingat ngebahas manusia dengan konteks seperti ini ya, itu racun hati. Itu menimbulkan penyakit hati, rusak hati kita. Makanya kan, kenapa kita nggak boleh mendengarkan gibahan seseorang atau apalagi fitnahan? Artinya pendengar gibah kan kena dosa gibah. Padahal no comment, cuma dengerin doang. Kenapa kita dilarang? Kenapa diharamkan? Dan kenapa sampai dosa besar? Padahal bukan kita yang bicara, kita hanya dengerin. Karena sebatas dengerin, rusak hati kita. Hati kita rusak. Makanya salah satu angle yang dilupakan oleh kita ketika ada orang menggibahi saudara kita atau memfitnah saudara kita hanya berpikir bahwa orang ini berbuat buruk sama objek yang sedang digibahi, ya nggak sih? Apalagi kalau kita tahu itu fitnah. Kalau kita tahu ini gibah, kita udah belajar gibah. Lalu ini orang ngomongin orang di belakangnya. Kalau dia jujur, kalau dia baik, kenapa dia nggak langsung bicara di hadapan orang tersebut dan bicara baik-baik? Tapi begitu dia bicara di belakang orang tersebut, berarti ini apa hukumnya? Gibah. Kalau ternyata itu nggak benar, maka itu fitnah. Itu orang berarti baik nggak sama fulan? Nggak baik. Tapi kita lupa bahwa ketika seseorang menggibahi pihak lain di depan kita, atau apalagi memfitnah pihak lain depan kita lupa bahwa dia bukan hanya bersikap buruk sama orang tersebut, tapi dia merusak kita. Dia merusak kita. Dia membuat hati kita kotor. Dia memasukkan virus ke dalam hati kita. Makanya
Kan kita nggak boleh biarkan, karena kalau enggak rusak hati Anda. Belum lagi nanti kalau yang apa yang yang digibahi nuntut kita pada hari kiamat. Nuntut kita di hari kiamat. Tuh, tapi kan bukan saya yang menggibah, kan Anda dengar. Gak ada ceritanya gibah tuh sendirian hadirin. Kan gitu. Kalau sendirian itu babnya beda lagi gitu loh. Orang ngomong sendiri itu kan bukan bab gibah, itu bab beda lagi. Gibah itu butuh pendengar, memfitnah itu butuh pendengar. Dan kaidah mengatakan malaya apa al-wasaila hakam maqasid. Sarana itu hukumnya seperti tujuan. Gak sesuatu yang nggak bisa terwujud kecuali dengan hal itu, maka hal itu dihukumi sama. Itu kaidah. Nggak mungkin ada gibah kecuali ada pendengar. Berarti pendengar kena dosa gibah dan akan dituntut oleh orang tersebut di hari kiamat. Na'udzubillah. Jadi dengan dia ngomong aib itu, ini mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Mulai dari sisi hati kita jadi kotor, hati kita jadi rusak, terus yang ketiga kita dituntut sama korbannya itu pada hari kiamat. Karena kita masuk ke majelis gibah gitu loh hadirin. Nah, makanya sebuah keanehan kalau kita tenang-tenang saja ada orang gibah di depan kita, harusnya kita nggak terima. Kenapa Anda bicara ke saya? Apa korelasinya bicara ke saya? Ini hati saya jadi sakit gara-gara ucapan Anda. Kan demikian. Seharusnya kan kalau ketemu itu bicara tentang Allah, bicara tentang zikrullah, bicara tentang nikmat-nikmat Allah, biar hati kita bersih dan hati kita jadi baik. Sebagaimana kata Ibnu Aun, zikrun nasi da wa zikrullahi dawa. Ingat manusia atau dengan konteks di atas itu adalah penyakit. Dan obatnya apa? Ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah itu obat. Jadi kok dikasih penyakit mau kita? Itu pertanyaan besar. Kok dikasih racun itu diterima? Gitu. Bahkan kadang-kadang minta nambah. Terus kita pancing-pancing, yang bener loh, gitu loh. Akhirnya biar orang kan kalau diragukan, enggak bener, gue ngeliat sendiri, gitu loh. Mana buktinya? Pancing lah, mana buktinya? Padahal nggak ada arah. Padahal apa korelasi? Apa urgensinya kita ngebahas itu? Apa kapasitas kita bicara itu? Jadi sekali lagi, orang yang menggibah itu bukan hanya berlaku buruk sama korban gibahannya, tapi sebenarnya menjerumuskan kita secara dunia dan akhirat. Hati kita rusak, hati kita kotor. Makanya coba evaluasi deh. Ketika kita bergibah gitu ya, oke, atau ngedengerin gibah, lalu masuk waktu sholat khusyuk apa enggak? Enggak. Sholat enggak akan khusyuk. Kotor hati kita. Gitu. Jadi ini kemana-mana hadirin Allah muliakan. Dan nanti di hari kiamat kita dituntut lagi sama dia karena kita menjadi bagian dari majelis gibah tersebut atau proses gibah tersebut. Artinya kalau lingkungan kantor, balik ke pembahasan ini ya, kalau lingkungan kantor kita isinya adalah ngomongin bos, ngomongin atasan, ngomongin ini, ya opsinya cuma bersikap tegas dan stop itu semua atau kita perlu cari lingkungan baru. Karena kalau dia ngomong terus kita ada di sana, rusak kita. Rusak akhirat kita, rusak hati kita, nanti amal kita transfer ke bos kita, gitu loh. Udah bayangkan di dunia kita diomelin sama dia, di akhirat kita transfer dosa, transfer pahala buat dia, ya habis lah kita hadir sekalian. Kan sedih gitu. Jadi dimarahin, habis itu transfer pahala. Gitu loh. Saya mau tanya, antum habis dimarahin bos, mau nggak saling dimarahin transfer fulus ke beliau? Hah? Nggak mau tuh antum, nggak bakalan. Ini transfer pahala, duit aja kita nggak mau. Lo udah transfer duit belum ke bos gitu, transfer deh gitu loh. Ya 500 ribu, 100 juta, 1 juta, 2 juta. Siapa yang mau habis diomelin transfer uang? Nah kok kita mau transfer pahala itu loh.
Pahala jauh lebih tinggi daripada uang. Jadi kadang-kadang kita suka kebolak-balik. Jadi kalau kita mau bertahan, ya kita harus bangun suasana kondusif. Tapi kalau begini, ya rugi luar dalam. Ketemu bos diomelin, ketemu sesama employees atau sama teman-teman, transfer pahala buat bos gitu. Selesai hidup kita udah. Terus hati kita sakit, segala macam. Pokoknya selalu ingat, orang yang gibah depan kita, bicarakan orang di depan kita, itu dia merusak kita, merusak hati kita. Itu kaidah, mendengarkan aib orang, penyakit hadirin. Itu virus. Makanya para ulama nggak mau dengar itu, nggak mau. Itu virus, penyakit. Dan nanti dari kiamat kita diseret-seret untuk transfer pahala kita ke korbannya. Padahal mungkin kita nggak ada urusan, kita nggak ada masalah juga sama dia. Tapi kan karena hibah nggak mungkin hanya satu pihak atau sendirian. Hibah butuh pendengar. Itu baru gibah. Jadi hadirin itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Waktu sudah habis. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat memberi makan saudara-saudara yang lapar, kita seperti mengumpulkan lapis demi lapis kebaikan. Rasa lapar berubah menjadi rasa kenyang yang cukup. Senyum merekah, syukur terpanjatkan, maka ini adalah kebaikan. Allah ubah rasa kenyang itu menjadi energi untuk mereka beraktivitas dan beribadah. Maka ini adalah kebaikan. Balasannya pun amat mulia, yakni surga. Maka ini adalah puncaknya kebaikan untuk kita. Tak inginkah kita mendapatkan lapis demi lapis kebaikan itu? Mari bersedekah pangan mulai kepada lingkungan terdekat atau insya Allah bersama Muhajir Project Peduli. Sedekah pangan yang diantarkan insya Allah berupa makanan siap santap dan paket sembako untuk fakir miskin, penuntut ilmu, dan masyarakat yang layak diberi sesuai kemaslahatan ke berbagai wilayah di Indonesia. Salurkan sedekah terbaik kita melalui